Dulu waktu saya masih sukaan, sebetulnya saya nggak mau cerita nih, ada bini saya masalahnya, ya kan? Iya, dulu mah belum ada handphone, bukannya belum ada handphone, belum bisa beli handphone, ya apa-apa surat, ya. Itu ternyata surat yang saya kirimkan, saya dulu kerjanya di Banten, ya, tiap minggu kirim surat. Begitu udah nikah, saya lihat di lemari, ternyata surat-surat cinta saya ada di lemari, rapi banget. Saya cium, wangi. Ya, iya. Berarti sering dibaca sama istri, ya. Iya mah. Kata istrinya kagak tuh. Ya. Tuh cirinya. Yang ketiga, ciri orang yang saling mencintai selalu ingin membela. Membela siapa? Membela orang yang dicintai. Kalau yang dicintai dihina orang, yang dicintai digoda orang, marah apa kagak kita? Marah. Kalau ada suami istrinya digodain orang lain, suaminya nggak marah, itu namanya dayus. Bukan gayus tapi dayus. Kalau orang dayus itu haram mencium bau surga. Mencium bau surga aja udah haram, apalagi masuk surga. Nehi. Tidak mungkin tuh, ya. Orang yang istrinya digoda diem aja, ya. Harus bela. Artinya kalau agama Allah dicaci orang, Allah dihina oleh orang, kita kudu mesti marah, ya. Al-Quran dihina oleh orang, harus marah nggak? Bagaimana menghina Al-Quran? Bukan hanya sekedar Al-Quran diinjak-injak, bukan hanya sekedar Al-Quran dibakar, kita marah. Tapi kalau Al-Quran nggak dibaca, kita kudu marah, ya kan? Iya. Jadi kalau Al-Quran di rumah nggak pernah dibaca, kita kudu marah. Marah masih apa? Sama diri sendiri, ya, menghina Quran. Ustadz, Quran itu kan kitab yang mulia. Kata Rasulullah, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Makanya Al-Quran saya taruh di tempat yang paling tinggi, di atas bupet lemari, ya kan? Dari beli sampai kita mati lempeng aja itu Quran, ya. Begitu ada yang meninggal keluarga kita ribet nyari Quran di mana ya, atau di atas lemari udah berdebu, ya kan? Tuh marah kita kudunya. Kenapa? Menghina Al-Quran. Quran itu harus dibaca. Ayo bela Al-Quran, bela Islam, ya. Yang ketiga, yang keempat, orang yang saling cinta mencintai ingin selalu menyenangkan hati yang dicintainya. Betul apa enggak? Iya, ya. Kata pacarnya, "Bang, saya seneng deh kalau abang pakai baju pink." Iya. Kira-kira dipakai nggak baju pink? Demi pacar, demi yang dicintainya, ngapel pakai baju pink. Orang ngelihat nih norak banget, cowok pakai baju pink, ya kan? Tapi karena yang dicintainya, maka dia lakukan itu. Artinya apa? Kita selalu ingin menyenangkan Allah. Apa yang Allah inginkan dari kita, ya. Tadi dalam surat subuh kita baca surat Al-Isra, ya, yaitu Allah senang kepada orang-orang yang sholat tahajud, malam-malam bangun, ya, sholat tahajud. Pak Ustadz, saya kalau malam juga bangun, ngapain? Kencing doang. Selain kencing ada apa lagi? Ngupdate status. Wah, jam 3 sholat tahajud, Mbok. Ciailah, hebat. Habis nulis begitu ngapain lagi? Tidur lagi. Itu insya Allah handphonenya masuk surga, ya kan? Iya. Orang-orang yang jam 3 lu udah ngupdate status, nih pasti lagi sholat tahajud. Padahal cuma bangun kencing, ngupdate status doang, ya kan? Kira-kira masuk surga nggak? Masuk handphonenya, ya. Jadi ciri yang pertama, pribadi tangguh yang dibangkitkan Muharram adalah yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kedua? Azilatin alal mu'minin, lemah lembut sesama mukmin, ya kan? Jadi
Orang mukmin dengan orang mukmin itu kudu lemah lembut, ya kan? Nggak boleh kasar, nggak boleh bermusuhan. Kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'ah wala tafarraqu, berpegang teguh kepada tali Allah. Ini kadang-kadang satu orang beriman dengan orang beriman lainnya saling musuh-musuhan. Gara-gara apa? Gara-gara apa kira-kira? Gara-gara kunut, ya kan? Maka tadi sholatnya saya bilang nggak pakai kunut. Lantas saya dimusuhin apa kagak nih? Ya, ternyata enggak, ya kan? Buktinya apa? Enggak pada pulang. Iya. Kalau pada musuhan pada pulang. Nih enggak, ya kan? Iya, cuma gara-gara kunut. Nih. Bang, ayo sholat di sono. Oh enggak, ngapa? Sono ini masjidnya Muhammad dia, bukan Muhammad kita. Ya, gara-gara Muhammad dia sama Muhammad kita enggak teguran sama-sama pengurus. Nih jangan nih, ya. Azilatin alal mu'minin. Beda apa lagi kira-kira? Beda partai, ya. Yang kemarin tuh beda partai. Gara-gara partainya beda, walaupun Islam, wah pada main hina-hinaan, ya. Nih jangan sampai, ya. Kenapa? Ciri daripada umat pengganti yang kedua adalah azilatin alal mu'minin, lemah lembut terhadap mukmin. Satu mukmin dengan yang mukmin yang lain harus saling apa? Ba'duhum auliya ba'di, saling tolong menolong, saling pimpin memimpin, ya. Itu antara satu umat Islam dengan umat Islam yang lain. Jangan sampai satu umat Islam dengan umat Islam yang lain bermusuhan cuma gara-gara hal-hal yang sepele. Ya Pak RW, betul? Iya. Apa meneh? Jailah pakai bahasa Jawa gaya, ya kan? Ya. Lemah lembut sesama mukmin, tidak bercerai-berai, ya kan? Ini tadi ayatnya sudah bacain. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Hendaklah kalian berpegang teguh, ya kan? Dalam rangka mengenal Allah, ya. Wala tafarraqu, dan jangan suka berpecah belah. Oh, kalau udah pecah belah kira-kira gimana? Nih gelas nih, nggak ada gelasnya. Ya, biasa sih kalau saya ceramah ada gelas di sini biasanya, tapi kalau di sini nggak ada, nggak apa-apa. Ini cuma contoh doang, ya. Ini contoh, mohon maaf ya, apa ini DKM Masjid As-Salam, bukan saya minta air, bukan. Ini saya mau mencontohkan kalau ada gelas, ya kan, utuh, ya kan. Shh, diem jadi kagak enak nih, ya kan. Gelas, Bu, nggak usah bangun Bu, biasa aja kali. Iya, ya kan. Gelas dibanting, perang, namanya apa? Namanya apa? Beling. Bisa nggak disebut lagi gelas? Nggak bisa. Umat Islam juga begitu. Bisa dijadikan umat Islam manakala bersatu. Umatan wahida, umat yang bersatu. Kalau sudah bercerai-berai, udah susah disebutnya, golong-golongan, bukan lagi disebut umat Islam nih. Makanya jangan suka berpecah belah, ya. Ada suami sama istri berantem, ya kan, akhirnya istrinya dipulangin ke rumah mertuanya, ya. Teganya itu lagu Oma Irama tuh, ada tuh yang teganya ada kan. Saya mah apal semua lagu Oma Irama, ya kan. Akhirnya si istri dipulangin ke rumah orang tuanya karena gak marahnya si suami. Begitu istrinya udah pulang ke rumah mertuanya, dia di rumah sendirian. Waduh, sepi, gak enak, nggak ada yang biasa, ada yang ngomelin, nih nggak ada yang ngomel, ya kan? Langsung dia nyanyi, ini lagu Oma Irama. Kalau sudah tiada baru terasa. Ada kan lagu Oma Irama yang begitu? Bahwa kehadirannya sungguh berguna. Buru-buru dia telepon, kring. Yang ngangkat istrinya, halo mah, ngapain telepon? Ada udah tega ngulangin saya ke rumah orang tua. Pulang deh mah, katanya. Maaf ya mah. Bener-bener ini saya bohong-bohongan tuh, cuma tadi buat contoh doang. Ngopi lagi dikasih kan.
nawarin kopi tapi air putih. Ya. Nah, ini mah biasa. Ya, kata istrinya, ngapain saya disuruh pulang ke rumah, udah diusir, dipulangin ke rumah mertua, gengsi tahu. Tolong deh mah, katanya, maafin papa ya. Kalau memang benar begitu, kamu ke dapur. Ngapain mah? Udah ke dapur sana, ke dapur. Terus ngapain? Ambil gelas. Buat apa mah? Ambil aja, jangan banyak tanya, cincong melulu. Iya, begitu udah diambil gelas, buat apa nih mah? Banting tuh gelas. Lah, dibanting. Wah, udah mah katanya. Kamu lihat itu gelas, udah hancur. Begitulah hati mama, hancur sekali. Seperti gelas yang kamu banting tadi. Enggak mah, ini yang saya banting gelas plastik. Ya. Udah deh cepetan jemput. Akhirnya dijemput tuh ya. Jadi jangan suka berpecah belah, ya kan? Jadi kalau berantem sama bini jangan buru-buru dipulangin, ya kan? Taruh aja di kamar sebelah. Takutnya hujan pengen, ya kan? Ribet. Kalau bini ada di kamar sebelah kan tinggal dateng. Iya, ya. Maka jadi istri juga jangan songong. Tahu songong? Harus paham apa maunya suami. Nah, kalau istri saya lagi baca Yasin, Yasin, saya batuk doang, Shadaqallahul Azim tuh. Tahu kalau malam Jumat bini saya baca Yasin, baca baru Yasin, saya udah Shadaqallahul Azim, ya kan? Saya langsung masuk kamar bini tuh, udah tahu keinginan suami. Kita batuk lagi, bang, beli obat batuk sana gitu, berarti batuk melulu lu. Batuk Pak Haji, itu kata Om Irama. Iya. Jadi yang kedua cirinya adalah lemah lembut sesama muslim, ya kan? Yang ketiga apa? Tadi azilatin alal mu'minin, aizzatin alal kafirin, keras terhadap orang kafir. Nih, ya. Sama mukmin lemah lembut, sama kafir keras. Jangan kayak Pak Lurah, sama orang kafir lemah lembut, sama mukmin keras. Bukan Pak Lurah Taumang, ya kan? Pak Lurah di negeri Wakanda, ya kan? Iya. Dia sama orang kafir, wah welcome, ya kan? Sama orang mukmin, wow keras dia, diusir-usirin, ya kan? Bahkan rumahnya disuruh jual murah. Nah ini aziratu aizatin alal kafirin, keras terhadap orang-orang kafir, ya. Tuh, ya. Kafir ada dua, ya. Kafir harbi dan kafir jimni. Nih orang kafir ada dua. Apa itu orang kafir harbi? Orang kafir harbi adalah kafir merupakan golongan kafir yang menjadi musuh Allah dan kaum muslimin, ya. Golongan ini adalah orang-orang kafir yang selalu memerangi, menampakkan permusuhan dengan umat Islam. Terhadap kafir jenis ini, umat Islam dinyatakan, disyariatkan untuk membalas dan melawan perlakuan mereka. Tuh, untuk kafir harbi, ya, kafir yang memang suka nyerang. Contohnya apa? Israel. Tuh, kafir yang menjadi musuhnya Allah, musuhnya orang muslim. Wajib bagi umat Islam dimanapun berada mengutuk perbuatan Yahudi laknatullah, ya. Ini itu kafir harbi, ya. Yang kedua kafir jimni. Apa itu kafir jimni? Ya, berbeda dengan harbi, kafir jimni, ya, tidak memusuhi umat Islam, mau berdampingan hidup dengan umat Islam, ya. Ada orang Yahudi di Madinah, tetangga Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Barang siapa mengganggu Yahudi yang ada di sebelahku, sama artinya mereka mengganggu aku, katanya. Tuh. Jadi orang-orang kafir tapi dia tidak memerangi, ya, mau hidup bertoleransi antar umat beragama. Nggak boleh kita keras, nggak boleh memusuhi, ya, tetangga-tetangga yang ada di Kelurahan Tomang, ya, ada Islam, ada non Islam, ya,
mereka tidak memusuhi kita, tidak memerangi kita, maka kita kudu wajib baik kepada mereka. Bahkan kata Rasulullah, kalau ada orang masak, ya kan, kemudian baunya kecium sama orang yang di sebelah rumahnya, walaupun dia bukan Islam, wajib bagi kita bagi itu masakan, ya kan? Makanya kalau masak banyakin kuah. Orang pelit tuh begitu tuh, banyakin kuah ya, banyakin dagingnya. Masak sayur sop kuahnya dibanyakin, cuma gara-gara pelit mau bagi kuahnya doang. Maka yang diingat kuah katanya, banyakin dagingnya biar tetangganya dapet, ya kan? Ya, ini ada udah tetangga kagak tahu, tetangga dikasih tahu, makan di mall, ya kan? Makannya enak-enak mulu, ada ikan gurame, ada ikan gapu, ya kan? Ada ikan sapu-sapu, ya kan? Nggak ada. Udah matang semuanya, sebelum makan diapain? Foto, cekrek. Habis dipoto diapain? Di-share. Wow, teman-teman pada tahu, wih, dia makan ikan lo di sono di mall. Si Budi enak banget Pak Budi, ya kan? Dibagi nggak tuh yang ngelihat sharean? Boro-boro. Yang dibagi cuma bisa ngeces doang. Iya, itu sama aja tuh, masak baunya ada sampai ke tetangga. Ini juga makan, orang pada gak tahu malah dikasih tahu. Ya, boro-boro ngasih Pak Budi, ya. Cuma kebetulan lagi banyak rezeki. Ya, cuma buat lu doang, iya kan? Buat yang di-share-nya enggak, cuma bisa ngeces doang nih. Jadi kafir jimni kita kudu baik. Enggak boleh kita kepada orang-orang yang kafir, tidak memusuhi kita menjalin permusuhan terhadap mereka. Jangan. Ya, jadi keras terhadap aizatin alal kafirin, keras terhadap kafir yang harbi, yang memang memusuhi kita. Ya. Yang keempat cirinya, yujahiduna fi sabilillah, mereka bersungguh-sungguh di jalan Allah. Jadi cirinya tadi, sungguh-sungguh mereka di jalan Allah. Ibadahnya sungguh-sungguh, bukan karena siapa-siapa, ya, bukan karena ada mertuanya, bukan karena ada pacarnya, bukan, tapi karena Allah. Yujahiduna fi sabilillah, ngaji juga bersungguh-sungguh di jalan Allah, ya. Tadi sholat juga di jalan Allah sungguh-sungguh, jangan nunggu komat, iya, ya kan? Sungguh-sungguh di jalan Allah, menjadi as-sabiqun awalun, menjadi orang yang terdepan, ya kan? Orang yang terdepan, ya kan? Orang yang terdepan, mana buktinya? Adanya di sop paling depan, ya. Ini kalau umat Islam di Indonesia mah aneh, ya. Datang paling duluan, duduknya paling belakang, nyari apa? Nyari senderan, ya, Pak Sartono ya. Ini bukan ngomongin Pak Sartono, ini ngomongin lagi sholat, bukan. Ini kan lagi dengerin ceramah, beda, ya kan? Paling belakang. Itu kalau di Arab, ya, yang udah umroh atau haji, jam 11 datang ke Masjidil Haram, nggak akan bisa masuk ke dalam masjid. Sholatnya pasti di pelataran, ya. Kalau sekarang enak ada payungnya, dulu belum ada payungnya, di pelataran, panasnya Masya Allah tuh. Kenapa? Jam 11 datang ke Masjid Haram. Kalau di Assalam datang jam 12 kurang 5, kira-kira gimana? Boleh masuk nggak? Boleh. Dapat duduk paling depan nggak? Iya, berdepan. Kenapa? Yang belakang udah penuh, ya, yang depan malah kosong, ya. Wah, duduk paling depan. Jam 12 kurang 5 masih di Assalam, bisa duduk di saf paling depan. Wah, ya. Pada saf paling depan katanya pahalanya seperti mendapatkan onta. Ya. Saf kedua kambing, yang ketiga ayam, yang keempat telurnya doang, ya kan?
Mending telur ayam gede, telur ayam puyuh yang kecil tuh pahalanya tuh ya. Hisab depan yang gede pahalanya malah enggak mau ditepatin ya. Makanya kalau punya datang duluan punya hak di depan, bukan paling belakang ya kan. Ini nyari senderan. Iya. Apalagi Jumatan ya kan. Waduh nyender. Enak apa kagak? Ini ibu-ibu nggak pernah merasakan ya. Saat tidur paling enak adalah saat sholat Jumat ya. Itu tidur paling enak ya. Datang udah langsung gitu kan. Bangun-bangun udah komat. Ini masjid apa nih alirannya? Nggak ada ceramah, nggak ada azan ya kan. Iya, toto komat aja. Sholat Jumat apaan nih? Lo tidur ya kan? Bangun udah komat. Iya, orang ceramah tidur. Ya, nah, jadi yujahiduna fi sabilillah, mereka bersungguh-sungguh di jalan Allah. Bangun masjid sungguh-sungguh, ngaji sungguh-sungguh, ajakin teman-teman, bang yuk bang ngaji yuk bang, tuh ustadznya Pak Haji Ismi, ya jalan duluan dah, entar gue nyusul, ya kan, pala sampai ke soang, lihat ke kanan kiri, nggak datang, ya sampai kelar, ya apa nih ceramahnya nggak datang, ya kan. Nah ini nih orang yang menjadikan Allah sebagai sumpahan. Ya, besok datang ya, insya Allah gitu. Artinya apa? Insya Allah. Artinya gua kagak bakalan datang ya gitu. Ya, pasti tuh yang udah ngomong insya Allah nggak datang dia. Ya, jadi artinya insya Allah gua kagak datang gitu kan. Kok kemarin nggak datang? Kan gua udah insya Allah tuh kan. Kan gue udah insya Allah, artinya gue udah bilang gue kagak datang. Salah nih. Insya Allah itu adalah jika Allah mengizinkan. Ngaji kira-kira Allah izinkan nggak? Izinkan. Kenapa dia nggak datang? Tidur ya kan? Kira-kira salah siapa? Bukan Allah nggak ngizinin, dianya aja yang geblek ya kan? Tidur bilangnya insya Allah. Maka dalam surat 9 At-Taubah ayat 42 dikatakan, janganlah kau menjadikan Allah sebagai sumpahan palsumu. Kamu bilang mau datang, ternyata tidak. Besok hajatan datang ya insya Allah ya. Begitu kelar nggak datang dia. Kenapa nggak datang? Udah insya Allah ya kan. Padahal nang hadong hepeng, nggak punya duit buat kondangan, iya amplopin ya kan. Iya ya. Jadi bersungguh-sungguh di jalan Allah. Ini yang keempat. Yang terakhir, udah pada seneng nih ngomong terakhir. Iya. Biasa kalau ustadz bilang yang terakhir, ya semantap nih, ya kan. Bubur udah kecium baunya nih, ya kan. Udah yang terakhir. Tadi saya mau sampai 1000, ya kan. Kata Bu Budi mesen jangan banyak-banyak pas 1000. Ya udah 5 aja dah. Jadi yang terakhir, ya apa? Ah ini kita lewatin aja nih, ya kan. Waduh, itu betul burung ya kan? Jadi bersungguh-sungguh di jalan Allah, baik dalam kepada Allah, hablum minallah, yang kedua hablum minan nas, ya. Yang ketiga hablum minal alam, ya. Berhubungan baik kepada alam, ya kan? Tuh alam bagus-bagus, ya. Ditebang, dibuat apa? Nanam singkong ya kan, berbuah jagung ya kan. Tuh Indonesia hebat tuh ya, food estate ya, yang ditanam adalah singkong, hasilnya jagung. Iya hebat ya kan. Kata Oma Irama, seperti buah semangka berdaun sirih ya kan. Engkau begini aku begitu, sarwo kene ya, ya. Itu lagunya Oma Irama yang terakhir tuh ya kan. Jadi hablum minal alam ya, harus baik juga kepada alam, rawat alam dengan baik ya kan. Bukan alam yang suka nyanyi, bukan ya, yang diajarin sama Oma Irama ada Mbah Dukun, bukan alam itu tuh ya kan. Lagi ngobatin pasiennya si alam batuk ya kan. Kenapa si alam batuk? Karena mungkin dia belum dikasih air sama Mbah Dukun ya kan. Iya.
Ibu-ibu kalau baca mau minum ini jangan lupa kita berbismillah. Seperti ini, bismillahirrahmanirrahim. Nelennya 3 kali ya. Kalau mau nambah lagi boleh. Enggak, ini nyontohin doang ya kan. Kalau ibarat mobil, saya ini mobil bergerak. Kalau mobil bergerak butuh apa? Bensin. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu kayak mobil mogok. Mobil mogok butuh bensin nggak? Enggak, cuma dengerin doang, ya kan? Iya. Tapi udah disediain kopi, ya kan? Kalau ustadznya udah sama dengan dukun. Kalau nggak kopi, air putih, gitu, ya kan? Jarang kalau ustadz ceramah ada warna lain daripada putih dan hitam, jarang. Termasuk di Assalam. Ya nggak apa-apa sih, emang udah nasibnya begitu, ya kan? Ada ya, kalau Alinaya mau Fanta gitu kan, tapi nggak boleh juga, ya nggak baik ya. Udah baiknya air putih aja dah. Yang kelima, yang terakhir, tadi yang bapak-bapak senang ya, wala yakhafu laumata laim. Mereka tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Jadi cirinya yang kelima, pribadi yang tangguh tadi tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Banyak nggak orang yang mencela? Pak Haji Sartono bangun masjid mencela. Alah, paling duitnya tuh dari mana tuh? Nah, dia suka mencela, ya kan? Ayo bantu masjid. Pak ini. Begitu celaannya banyak. Begitu disuruh ngebantu, wah ada aja alasannya, banyak juga alasannya ya. Saya buat ini duitnya, jadi mohon maaf deh nggak bisa bantu dulu. Tuh nyelaknya banyak, ya kan? Bu ngaji bu, alah ngaji kayak bakalan masuk surga aja. Ada nggak begitu? Iya, kita bilang balikin, gua aja yang ngaji belum tentu masuk surga, apalagi lu yang kagak ngaji. Gitu tuh, jangan malah marah-marah ya, tidak takut. Kemarin sudah booming katanya pesantren itu adalah sarangnya teroris, ya kan? Tuh dicela tuh, pesantren sarang teroris. Padahal di pesantren itulah diajarkan Al-Quran dengan benar, ya kan? Iya, karena ada rumor begitu pesantren sarang teroris, orang tua takut menyekolahkan anaknya ke pesantren, betul nggak? Iya, takut anaknya jadi teroris. Anak-anak juga takut dimasukkan ke pesantren, takut jadi teroris. Ini celaan orang-orang yang suka mencela. Ya, umat Islam hari ini dicela sebagai umat yang apa itu? Yang keras, ya kan? Hukumannya coba lihat, orang mencuri aja dipotong tangan. Kejam banget umat Islam. Ya. Kira-kira kejam yang motong tangan apa kejam yang mencuri? Kejam yang motong tangan apa kejam yang mencuri? Kejam yang mencuri. Ya. Kalau ada orang berzina dirajam, kejam banget. Ya. Maunya bagaimana? Enaknya kalau berzina dikawinin, ya kan? Itu hukum kita tuh, ya kan? Begitu malam-malam berzina ketemu hansip, ya kan? Langsung dikawinin. Penghulunya hansip. Iya. Jinahnya enak, hukumannya enak, bukannya ringan, enak. Ya, jinahnya enak, hukumannya enak karena dikawinin. Akhirnya jadi terjadi 2159. Apa tuh Ustaz? Jangan-jangan togel lagi. Bukannya masjid, bukannya togel. 2159. Orang berdua, laki dan perempuan menjadi satu. Gara-gara kenikmatan 5 menit, ruginya 9 bulan. Ya kan? 2159, ya kan? Makan cendol nggak pakai kelapa, nggak enak tuh. Ya, makan cendol nggak pakai kelapa. Anak perempuan perutnya ngejendol, nggak punya bapak. Iya, tuh gara-gara 2159. Ya, kenapa? Karena hukumnya enak. Ya. Tapi kalau hukumnya dicambuk, orang pada takut. Waduh, jangan-jangan nanti kalau saya berzina ketahuan dicambuk, ya kan? Makanya mencegah lebih baik daripada
mengobati. Hukum Islam itu mencegah, ya. Potong tangan, ya kan? Itu mencegah. Wah, nanti kalau saya mencuri ketahuan, di Arab tuh dipotong tangan, ya. Sehingga kemananya dia pergi, orang pencuri, pencuri. Kira-kira kalau ada yang mau mencuri, mikir nggak? Mikir, ya kan? Kalau di Indonesia enggak, mencuri ayam, penjara. Di penjara ada tukang mencuri kambing, keluar daripada masuk penjara jadi mencuri kambing, masuk lagi ke penjara. Di situ ada tukang pencuri kebo, diajarin keluar daripada penjara, ningkat menjadi pencuri kerbau, ya kan? Mencuri ayam hukumannya 2,5 tahun, ya. Yang korupsi ratusan miliar hukumannya cuma 1,5 tahun doang. Iya, enak apa enggak? Makanya mencuri yang jangan kecil-kecilan, yang banyak sekalian. Iya, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Muharram menjadikan kita pribadi-pribadi yang tangguh. Apa cirinya? Yang pertama tadi, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta kepada mereka, mereka pun cinta kepada Allah. Azilatin alal mu'minin, lemah lembut terhadap mukmin. Aizatin alal kafirin, keras terhadap orang kafir. Itu keras terhadap orang kafir. Sama bini keras boleh apa kagak? Boleh nggak? Boleh nggak? Laki-laki suami keras sama istri boleh apa kagak? Boleh, kata Pak Andra. Memang istri senangnya kepada yang keras-keras, kata Pak Andra. Ya kan? Kalau suaminya lembek-lembek, suami apaan tuh lembek begitu. Tapi kalau suaminya keras, mantap, maco katanya, ya. Mohon maaf Andra, mohon maaf, ya. Apa tadi? Keras terhadap kafir. Yang keempat, yujahiduna fi sabilillah, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Yang kelima adalah apa? Wala yakhafu laumata laim, mereka tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Kalau 5 sifat ini ada pada diri kita, maka kita menjadi orang-orang yang dibanggakan oleh Allah. Tapi kalau tidak ada yang 5 ini pada diri kita, kita akan menjadi umat yang akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang yang kayak begini cuma, kata Rasulullah, seperti buih di lautan. Tahu buih? Ya kan? Nanti umatku akan seperti buih di lautan, ya kan? Akan seperti meja, makanan di atas meja yang diperebutkan oleh orang-orang kafir. Kata umat, apakah waktu itu kita sedikit ya Rasul? Tidak, kita bahkan lebih banyak, ya. Tapi seperti buih di lautan. Apa artinya? Enggak ada artinya apa-apa, ya. Enggak ada fungsinya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ayo jadikan kita memfungsikan diri kepada agama Islam, jadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sesama mukmin kita lemah lembut, kepada kafir kita keras, bersungguh-sungguh di jalan Allah, dan tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Itulah Bapak Ibu sekalian. Masih ada lagi apa kagak? Coba lihat. Ada, alhamdulillah aja, ya, alhamdulillah, ya. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf, diistighfarkan, ya. Apabila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, boleh kita mandi lagi. Jangan sekali doang mandinya, ya kan? Jadi boleh mandi lagi. Ikan lele, ikan paus, ikan teri, ikan gurame. Artinya itu semuanya nama-nama ikan. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.